Coba deh perhatikan, setiap kali kalian buka media sosial, pasti ada aja konten viral tentang kehidupan orang lain. Terutama sisi kehidupan yang menurutku itu private. Seperti masalah keluarga, terutama masalah perselingkuhan, itu seringkali diceritakan dan dipamerkan di media sosial. Seperti yang lagi ramai akhir-akhir ini, di mana ada pembantu selingkuh dengan majikannya, atau kasus di mana seorang perempuan yang tidak merasa malu ketika bercerita tentang suaminya yang jadi pemuas nafsu wanita lain, atau kasus-kasus serupa yang berseliweran di media sosial. Nah, kalau saya perhatikan, sekarang tuh siapapun dan apapun itu bisa jadi bahan untuk viral. Bahkan hal-hal yang sifatnya private sekalipun. Kemarin-kemarin juga sempat viral seorang perempuan yang bercerita polos tentang perselingkuhannya, bahkan sudah sampai kepada level eham-eham, dan ternyata diam-diam laki-lakinya merekam dan memviralkannya. Dan pada akhirnya kita semua tahu bahwa isu apapun yang dilempar ke netizen, apalagi soal-soal sensitif, dengan cepat akan viral dan akan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Nah, tentu dong ada di antara kita yang bertanya, orang-orang melakukan itu demi apa coba? Terkenal, mendapat simpati, demi uang, atau demi apa? Kalau menurut kalian, apakah hal demikian masih wajar? Jawaban kalian pasti ada pro kontranya juga sih. Ya, karena memang kita juga nggak tahu pasti apa alasan orang-orang melakukan hal itu. Bisa saja motifnya beda-beda. Bisa karena sakit hati, bisa karena ingin viral, atau bahkan bisa jadi demi uang, atau alasan-alasan lainnya. Ya, kalian bisa berpendapat liar sih mengenai hal ini. Tapi terlepas dari berbagai kasus yang saya sebutkan tadi itu, pada kenyataannya media sosial itu sekarang memang bikin batasan privasi seseorang dengan orang lain itu jadi hampir tidak memiliki spasi. Masalah kalian apa, kalian lagi apa, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan tempat tidur dan masalah ranjang seseorang pun kalian bisa dapat dengan mudah di medsos. Ya, kalian mungkin menganggap itu adalah hal wajar, karena media sosial dicekokin doktrin bahwa, oh itu kan urusan mereka, oh itu kan masalah mereka, kalau nggak suka, ya nggak usah dilihat, benar nggak? Habis jadian di post, habis jalan di post, habis sholat di post. Saya juga begitu, tapi menurut saya nih ya, kalian boleh sependapat, bisa juga tidak. Kalau men-share hal-hal yang sifatnya bisa memotivasi seorang untuk melakukan hal yang baik, ya mengapa tidak, ya kan? Misalnya kalian baru saja beli mobil baru, langsung nge-post, ya itu kan bentuk rasa syukur, sekalian memotivasi yang lain supaya bisa juga membeli. Atau kalian nge-post tentang anak yang baru saja mendapatkan ranking 1, itu kan sebuah kebanggaan, dan bisa juga jadi motivasi buat ibu-ibu yang lain. Tapi saya tuh tidak habis pikir, kok bisa sih orang-orang nge-share masalah-masalah aib, bahkan yang paling sangat privat sekalipun. Nah, dalam video ini saya akan berbagi tentang beberapa penyebab mengapa orang-orang sangat gampang membagikan sesuatu di media sosial yang bahkan hal itu sangat privasi. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai kelar ya. Perilaku banyak men-share tentang segala hal dalam kehidupan itu biasa disebut dengan oversharing. Dan dampaknya adalah orang-orang jadi tahu banyak hal tentang hal privat seseorang. Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa orang-orang terbiasa membagikan informasi pribadi tentang dirinya. Pertama, kebutuhan konten media sosial. Platform media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi. Banyak orang merasa didorong untuk berbagi lebih banyak tentang kehidupan pribadi mereka karena pengaruh tren dan budaya di media sosial. Ya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan terhubung dengan orang lain. Apalagi dengan adanya media sosial yang bisa menghasilkan uang dengan modal konten ramai penonton. Nah, menurut saya nih, salah satu yang paling cepat viral itu adalah hal-hal yang bersifat private. Makanya banyak orang yang tidak berpikir panjang untuk membagikan hal-hal pribadi demi mendapatkan banyak penonton. Selanjutnya, pencarian dukungan. Orang sering membagikan masalah pribadinya untuk mendapatkan dukungan emosional atau psikologis dari teman, keluarga, atau komunitas. Dengan membagikan masalahnya ke media sosial, maka mereka akan berpikir bisa mendapatkan simpati dan dukungan untuk bisa membantu mereka merasa lebih baik dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Bisa juga untuk memvalidasi diri, membagikan pencapaian, pendapat, atau bahkan masalah pribadi bisa memberikan rasa validasi dari orang lain. Reaksi seperti likes dan komentar di media sosial bisa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Ya, meskipun banyak alasan positif untuk membagikan informasi pribadi, tapi penting juga untuk mempertimbangkan risiko dan menjaga privasi dengan bijak. Tidak semua informasi perlu atau harus dibagikan, dan penting untuk memahami konsekuensi potensi dari membagikan detail pribadi secara publik. Sebenarnya itu sih hak orang, gitu kan. Mau nge-share sesuatu atau tidak, mau jadikan publik atau private, ya itu sih terserah mereka. Tapi gini ya, ketika kita tidak tahu batasnya, ketika kita tidak belajar batas-batas norma medsos, kadang-kadang sharing sesuatu di medsos yang awalnya kita pikir biasa saja, bisa jadi itu justru akan mendapatkan reaksi yang menyakitkan, dan mungkin dampaknya bisa jadi lebih banyak. Well, di zaman sekarang ini memang rata-rata
rada-rada gampang susah. Hampir setiap hari kita menemukan kasus oversharing. Nah, balik lagi ke pernyataan awal saya tadi, mengapa hal-hal ini terjadi, motifnya apa, ya kita tidak tahu pasti. Tapi ada beberapa yang bisa saya dan kalian bisa ambil sebagai pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi. Jika menurut kalian itu adalah positif, maka itu bisa dicontoh. Tapi jika menurut kalian itu negatif, kalian bisa jadikan pelajaran dan bahan evaluasi diri. Oh ya, sebelum saya tutup video ini, saya ingin disclaimer. Apa yang saya sampaikan di video ini bisa jadi salah, bisa jadi juga benar. Itu sebabnya kalian boleh sependapat, boleh juga tidak. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau berkenaan, silakan tuliskan komentar, share, dan subscribe channel ini.